Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia, NIM 2019 12125 akan menjelaskan otoritas moneter. Otoritas moneter. Pengertian otoritas moneter. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya, otoritas moneter adalah bank sentral. Meskipun kadangkala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Fungsi otoritas moneter. Fungsi pokok otoritas moneter di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan uang kertas dan logam. 2. Menciptakan uang primer. 3. Memelihara cadangan devisa nasional. 4. Mengawasi sistem moneter. Otoritas moneter di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkannya didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang Bank Sentral yang baru pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar pada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia. Status dan modal Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Modal Bank Indonesia. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun rupiah dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10/100 dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset. Tata cara penambahan modal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur merupakan pimpinan Bank Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum adalah dananya yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan hal-hal berikut. 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk dalam pengendalian moneter, tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang ketiga, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Yang keempat, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri. Yang keenam,
menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan pada penugasan dari Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia atau pihak lain yang terkait dengan survei itu wajib merahasiakan sumber dan data individual, kecuali undang-undang secara tegas menyatakan lain. Badan yang tidak memenuhi kewajiban ini diancam dengan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan hal-hal berikut. A. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. B. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. C. Menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. D. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Jadi, penyelenggaraan kegiatan clearing antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. E. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. F. Sebagai salah satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Apabila 5 tahun sesudah tanggal pencabutan masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan. Hubungan dengan pemerintah dan internasional. Dalam kaitannya dengan pemerintah, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut. 1. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sebelum menerbitkan utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah, tetapi Bank Indonesia dilarang memberikan surat-surat utang negara untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan juga kecuali yang berjangka pendek dalam rangka operasi pengendalian moneter. Yang keenam, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum. Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan seperti berikut. 1. Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. 2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota. Bank Indonesia dapat menjalin kerjasama internasional yang diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan tugas Bank Indonesia ataupun pemerintah yang berhubungan baik dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan deputi gubernur senior sebagai wakil, sedangkan deputi gubernur sebagai anggota Dewan Gubernur. Kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Persyaratan Dewan Gubernur. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain: A. Warga negara Indonesia. B. Memiliki integritas akhlak dan moral yang tinggi. C. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. D. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang seperti diuraikan tersebut, maka dalam waktu 7 hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur tersebut tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya. E. Anggota Dewan Gubernur, baik sendiri maupun bersama-sama, dilarang 1. Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga. 2. Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut. Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan di atas, maka anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan untuk berhenti dengan persetujuan DPR. Pengangkatan Dewan Gubernur. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur. Dalam hal usulan tersebut, apabila tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengajukan calon baru. Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden untuk kedua kalinya, apabila tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, dan atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi dalam struktur jabatan Dewan Gubernur. Masa jabatan Dewan Gubernur. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali dalam masa jabatan berikutnya. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 orang. Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan: A. Mengundurkan diri. B. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. C. Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur. Dan E. Berhalangan tetap. Wewenang dan tugas Dewan Gubernur. Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur mempunyai wewenang, tugas, dan konsekuensi seperti yang akan diuraikan. 1. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. 2.
Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Ketiga, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang sepanjang yang dilakukan dengan iktikat baik. 4. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi gubernur ditetapkan paling banyak 2 kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Kelima, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sanksi administratif tersebut dapat berupa denda atau teguran tertulis atau pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha dan atau penggenaan sanksi disiplin kepegawaian. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan mengenai materi yang sudah disampaikan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.